Menurut kamu, ketika saya mengetahui informasi tersebut, ada gunanya nggak buat hidup saya? Dan si pria itu pun menjawab, enggak sih, gak ada gunanya. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Ya, jadi hari ini saya membaca sebuah kisah yang menarik dari buku ini. Ya, jadi ada sebuah kisah tentang pada zaman Yunani kuno. Jadi pada zaman itu ada seorang filsuf. Filsuf itu apa ya? Orang yang ahli filsafat yang bernama Socrates. Jadi pada suatu hari ada seorang pria yang mendatangi si Socrates ini, dan si pria ini berkata, kamu tahu nggak apa yang barusan saya dengar kisah tentang teman Anda? Lalu Socrates pun menjawab, dia berkata, tunggu sebentar. Woi, kan bijaksana ceritanya kan? Jadi nadanya harus gitu. Tunggu sebentar. Sebelum kamu memberitahu saya sesuatu, kamu harus melewati yang namanya ujian saringan 3 lapis. Lalu mendengar hal itu, si temennya yang pria tadi ngomong, loh, maksudnya apa itu ujian 3 lapis segala macam? Lalu Socrates pun menjelaskan kepada pria tersebut, dia berkata, iya betul sekali, jadi sebelum Anda memberitahu saya tentang kisah apa yang terjadi dalam kehidupan teman saya, atau gosip apa yang Anda dengar mengenai teman saya ingin Anda melewati ujian 3 lapis ini dulu. Ujian yang pertama adalah ujian kebenaran. Dan untuk lolos dari ujian kebenaran ini, kamu harus menjawab pertanyaanku, yaitu apakah kamu sudah tahu 100% bahwa berita yang mau kamu sampaikan ke saya itu sudah pasti 100% fakta atau 100% kebenaran? Lalu sang pria itu pun akhirnya menjawab, nggak, yakinnya sih nggak sampai 100% sih. Saya ini cuma barusan denger aja berita tentang orang itu dari orang lain. Lalu saya ya nggak ada motivasi apa-apa, tiba-tiba kepingin ngasih tahu kamu aja, seperti itu. Dan Socrates pun kembali menjawab bahwa, oh berarti kamu pun sebenarnya nggak yakin bahwa berita atau informasi yang mau kamu sampaikan ke saya itu sudah pasti 100% fakta atau bukan. Lalu Socrates pun berkata, oke, nggak masalah, mungkin saringan pertama kamu nggak yakin, masih oke. Kita akan masuk ke saringan yang kedua, yaitu apakah berita yang mau kamu katakan kepada saya mengenai teman saya itu adalah suatu berita yang membawa kebaikan atau enggak? Lalu si pria ini pun menjawab, ternyata jawabannya adalah tidak, bukan mengenai kebaikan, tetapi tentang keburukan, yaitu sebuah keburukan atau kejelekan teman kamu yang saya dengar dari orang lain. Lalu setelah mendengar perkataan si pria tersebut, Socrates pun menarik nafas panjang. Dia hembuskan, dan dia berkata, jadi pada intinya kamu mau memberitahu sebuah berita kepada saya, sebuah informasi kepada saya, di mana informasi itu yang pertama, kamu tidak yakin itu sebuah informasi yang betul atau tidak, dan yang kedua, informasi itu bahkan tidak mendatangkan kebaikan buat saya. Tetapi sang Socrates ini masih sangat bijaksana, dia masih bisa mengontrol semuanya dengan tenang, dan dia pun masih memberikan kesempatan terakhir, yaitu filter yang ketiga. Filter yang ketiga kita sebutnya dengan filter kegunaan. Lalu Socrates pun bertanya kepada pria itu, oke, kamu nggak yakin ini benar atau enggak? Dan yang kedua pun, yang hal seperti ini pun juga tidak membawa kebaikan. Oke, yang ketiga ada filter kegunaan. Menurut kamu, ketika saya mengetahui informasi tersebut, ada gunanya nggak buat hidup saya? Dan si pria itu pun menjawab, enggak sih, gak ada gunanya. Saya cuma pengen ngasih tahu kamu kalau temenmu itu ngerasani kamu di belakangmu. Jadi kamu tahu atau nggak tahu pun, dia juga nggak merubah hidupmu. One eternity later. Ya, jadi pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah percakapan Socrates dan temannya itu? Dalam kehidupan kita sehari-hari pun, tidak sedikit kita menerima informasi-informasi yang tidak terlalu penting, yang masuk ke telinga kita, masuk ke dalam kehidupannya kita, ketika informasi itu sebenarnya belum tentu benar, dan informasi itu pun tidak membawa kebaikan, dan informasi itu pun tidak berguna buat kita. Tetapi seringkali kita membiarkan yang namanya informasi tersebut masuk ke dalam telinga kita, mempengaruhi pikiran kita, bahkan mempengaruhi suasana hati kita. Padahal kita tahu semuanya bahwa suasana hati yang gembira, suasana hati yang penuh syukur, itu kita harus tetap penjaganya, suasananya agar tetap seperti itu, agar kebaikan-kebaikan bisa datang dalam kehidupan kita.
Dan yang harus diingat adalah ada 3 syarat tadi yang harus kita gunakan, yang harus terpenuhi semua. Baru kita boleh yang namanya meluangkan waktu, meluangkan pikiran untuk sekedar mendengarkan dan meresapi informasi tersebut. Oke, kalau begitu teman-teman semuanya, sekian video saya pada hari ini. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan bersyukur senantiasa. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.